Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, pada malam hari ini kembali kita akan sama-sama kita dapat sama-sama kembali bertemu untuk sama-sama kemudian mengkaji, menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Musyafa Adarini Hafizahullah wa ta'ala dengan judul Sampai Kapan Kita Beribadah. Mungkin kita akan sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, apakah suaranya bisa terdengar dengan baik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Deg-degan nih Ustaz. Deg-degan, takutnya nggak nyambung. Jangan lagi dibuka Ustaz. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Barakallahu fikum. Barakallah. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan mulai kajian ini. Kepada Ustadz Dr. Musyafa Adarini kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya karena kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga yang terus Allah berikan kepada kita. Kita juga selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongannya kita tidak akan mampu melakukan apapun. Kita juga meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik apapun kita berusaha di dunia ini, pasti kita terjatuh ke dalam banyak kesalahan. Dan pasti banyak kekurangan, banyak aib yang ada di diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan perbuatan buruk kita. Setiap dari kita pasti ada sisi tidak baiknya. Ada hawa nafsu yang Allah juga ciptakan untuk kita. Yang hawa nafsu tersebut akan seringkali memerintahkan kita kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam. Ketika kita kalah dengan hawa nafsu kita, maka kita akan melakukan kemaksiatan. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan itu akan mendatangkan kemurkaan Allah. Maka kita sangat penting, sangat butuh, sangat perlu untuk terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepada dia. Ini penting untuk terus kita ingatkan diri kita kepadanya, bahwa hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu bukan karena kecerdasan kita. Banyak orang yang lebih cerdas dari kita, mereka disesatkan oleh Allah.
Bukan karena kekayaan kita. Banyak orang yang lebih kaya dari kita, jauh dari hidayah. Bukan karena kedekatan kita dengan seorang ustadz atau seorang ulama. Banyak orang yang sangat dekat dengan para ulama, sangat dekat dengan para ustadz, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada anaknya Nabi, sangat dekat dengan Nabi, tidak mendapatkan hidayah. Ada orang yang menjadi istrinya Nabi, tidak mendapatkan hidayah, sangat dekat dengan Nabi. Ada orang yang menjadi ayahnya Nabi, tidak mendapatkan hidayah, padahal ayah dan anak itu hubungan yang sangat dekat. Ada orang yang menjadi paman Nabi, tidak mendapatkan hidayah. Hidayah ini murni karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berusaha menyambut hidayah itu, berusaha mencari hidayah itu. Namun hasil akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat ini agar kita tidak menyombongkan hidayah ini, dan agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ingat bahwa hidayah ini dari Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Beliau seorang hamba sehingga jangan sampai dituhankan, dan beliau seorang rasul sehingga jangan sampai didustakan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan kepada hamba dan utusanmu ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang insya Allah ringan ya. Sampai kapan kita beribadah? Sampai kapan kita beribadah? Kenapa kita bahas tema ini? Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, banyak orang yang semangat ibadahnya itu ketika bulan Ramadan saja, atau ketika hari-hari istimewa saja. Setelah itu menjadi malas ibadah lagi. Bahkan ada orang-orang yang sholat di masjidnya itu ketika sholat tarawih saja, itu pun di awal-awal Ramadan, mungkin di malam pertama saja. Setelah itu tidak kembali lagi masjid. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Tema ini kita bahas agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, banyak yang memahaminya hanya amalan-amalan tertentu yang terlihat sebagai sebuah amalan ibadah. Banyak dari saudara kita yang menganggap bahwa ibadah ya sholat, ibadah ya zakat, ibadah ya puasa, ibadah ya haji. Hanya berkisar masalah itu. Ibadah ya baca Al-Quran, ibadah ya zikir. Setelah itu selesai, yang lain bukan ibadah. Banyak yang masih memahami ibadah dengan pemahaman yang sempit seperti ini. Padahal jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, ibadah itu
semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, semua amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah, itulah ibadah. Baik itu amalan hati berupa iman, keyakinan, ketundukan, kekhusyuan, dan seterusnya. Atau perkataan di lisan berupa zikir, membaca Al-Quran, membahagiakan orang, memberikan solusi ketika seseorang terjatuh ke dalam kesulitan, dan seterusnya. Dan juga amalan yang kita lakukan dengan anggota badan kita yang lain, seperti bersalaman, seperti membantu orang lain dengan tangan kita. Contohnya lagi, misalnya kita menulis hal-hal yang baik. Di zaman kita ini kita sering menulis status yang isinya nasihat-nasihat kebaikan. Itu ibadah. Ya, segala sesuatu ya dari amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk dalam kategori ibadah. Itu masuk dalam ranah ibadah. Ini yang perlu kita ingatkan diri kita kepadanya. Sehingga apa jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita bisa menjadikan semua amalan kita menjadi ibadah. Kita bisa menjadikan semua amalan kita menjadi ibadah. Kita makan, kelihatannya bukan ibadah, tapi kalau kita makannya, tujuan kita adalah untuk menguatkan diri kita dalam melakukan ibadah, maka makan itu jadi ibadah. Karena makan yang niatnya seperti itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidur, kalau niatnya adalah untuk agar kita bisa kuat untuk sholat malam misalnya, maka tidur yang seperti itu menjadi dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bekerja, tiap hari kita bekerja karena kita punya tanggung jawab keluarga. Ketika kita bekerja, kita niatkan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, mencarikan nafkah anak istri kita, maka yang sepertinya pekerjaan duniawi itu menjadi diridhai dan dicintai oleh Allah bernilai ibadah. Inilah pentingnya kita memahami bahwa ibadah itu bukan hanya amalan-amalan yang terlihat ibadah. Ibadah itu jauh lebih luas dari itu. Semua amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya bernilai ibadah. Semuanya menjadi ibadah dan mendatangkan pahala bagi siapapun yang melakukannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sampai kapan kita beribadah? Jawabannya kita semuanya tahu. Sampai mati. Kita beribadah sampai mati, sampai ajal menjemput kita. Itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu sampai ajal yang sudah menjadi kepastian itu mendatangimu. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai ajal menjemputmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan jaminan bahwa semua dosa-dosanya, baik yang telah lampau
maupun yang akan datang, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Imamul Muttaqin, Sayyidul Mursalin. Imamul Muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul. Allah perintahkan untuk beribadah sampai ajal menjemputnya. Maka orang-orang yang di bawah beliau menjadi lebih pantas untuk mendapatkan perintah ini. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang mengatakan ada si fulan menjadi wali Allah karena dia sudah mencapai derajat hakikat, maka dia tidak wajib lagi beribadah kepada Allah. Tidak wajib lagi sholat 5 waktu. Karena kehidupan dia selalu dalam dzikir kepada Allah. Dan itulah tujuan sholat. Itu kata mereka. Maka jangan sampai kita mendengar perkataan-perkataan yang menyimpang seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Allah perintahkan beribadah sampai meninggal, sampai beliau wafat. Apalagi orang-orang yang jauh di bawah beliau. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingatlah terus bahwa kita beribadah sampai ajal menjemput kita. Dan juga di sana ya, kalau kita melihat dalil-dalil syariat, banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan hal ini, bahwa kita harusnya beribadah sampai ajal menjemput kita. Kalau kita belum sampai ajal, maka kita masih wajib beribadah. Kalau kita belum sampai ajal, maka kata istirahat harusnya kita singkirkan. Maksudnya istirahat dari beribadah. Jangan istirahat dari beribadah sebelum kematian mendatangi kita. Kita harus terus tunduk kepada Allah. Kita harus terus mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus terus berusaha untuk menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala terus mencintai kita. Itu kewajiban kita jemaah. Kita itu hamba sahayanya Allah. Allah yang menciptakan kita. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia semuanya, tidak terkecuali, semuanya dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nas. Wahai manusia semuanya, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian Allah ingatkan kita, siapakah Rabb kita ini? Alladzi khalaqakum, dialah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dia juga yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kita hamba sahayanya Allah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita milik Allah. Kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya kita terus beribadah kepadanya. Harusnya kita terus berusaha untuk mencari ridhanya. Sebagaimana ketika kita menjadi pegawai di sebuah perusahaan, kita menjadi pegawai di sebuah kantor, kita selalu berusaha agar menjadikan atasan kita senang dengan kita, senang kepada kita. Bukankah demikian? Padahal atasan itu, kalau kita perhatikan ya, dia hanya memberi gaji kepada kita. Dan gajinya pun seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Kita ingin lebih dari itu. Itu saja kita berusaha untuk selalu ya menjalankan tugas dengan baik, agar atasan kita senang dengan kita. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala jemaah sekalian. Allah yang menciptakan kita.
Allah yang mengatur urusan kita, Allah yang kasih nikmat kita. Dan silahkan disebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dari mulai kita lahir sampai sekarang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitung semuanya. Ya, saking banyaknya. Allah yang demikian baiknya, tidakkah kita berusaha untuk terus tunduk dan patuh kepadanya? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus beribadah sampai ajal menjemput kita? Di antara alasannya, karena yang menentukan amalan kita adalah penutup amal itu. Ya, yang menentukan amalan kita adalah penutupnya. Dan kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh ajal. Kapan kita mati kita nggak tahu. Padahal amalan kita itu digantungkan kepada penutupnya. Kalau penutupnya baik, maka kita akan menjadi baik. Kalau penutupnya buruk, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Kita tidak tahu kapan kita mati. Sedangkan kita harus menjadikan penutup amal kita harus baik. Konsekuensinya kita harus terus beribadah kepada Allah, agar nantinya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita, maka kita dalam keadaan yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Amalan kita ditentukan oleh penutupnya. Jangan sampai kita ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penutup yang tidak baik, jadinya su'ul khatimah. Selalulah berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menutup kehidupan kita dengan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Mengapa kita harus beribadah sampai ajal menjemput kita? Jawabannya, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mencari bekal. Dan Allah tidak batasi waktunya. Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Carilah bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak katakan watazawwadu fi Ramadan. Carilah bekal di bulan Ramadan, atau watazawwadu fi awwal Dzulhijjah. Carilah bekal di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah tidak katakan seperti itu. Allah katakan watazawwadu. Carilah bekal. Kapan waktunya? Selama hidup kita. Selama hidup kita. Karena Allah tidak batasi. Itu menunjukkan makna umum. Selama kita hidup, carilah bekal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu semuanya takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan semua perintah Allah itu dicintai oleh Allah, itu ibadah. Meninggalkan larangan-larangan Allah juga dicintai oleh Allah, itu ibadah. Seakan-akan Allah katakan, sebaik-baik bekal bagi kalian adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua ibadah adalah ketakwaan kepadanya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, mengapa kita harus beribadah sampai ajal menjemput kita? Karena
termasuk tanda diterimanya suatu amalan adalah ketika amalan tersebut menarik amalan-amalan baik yang lainnya. Kata para ulama demikian. Kalau kita misalnya melakukan ibadah haji, maka tanda mabrurnya ibadah haji kita adalah ketika setelah melakukan ibadah haji kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau setelah melakukan ibadah haji masih sama keadaannya dengan keadaan sebelumnya, maka takutlah kepada Allah, bisa jadi ibadah hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau kita melakukan amalan ibadah, berusahalah untuk terus melakukan ibadah setelahnya, agar tampak pada diri kita tanda bahwa amalan ibadah kita sebelumnya itu diterima oleh Allah. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus terus beribadah. Sampai kapan? Ya sampai mati. Sampai ajal menjemput kita. Kita ingin ada tanda-tanda diterimanya amal ibadah ada pada kita. Caranya dengan terus beribadah kepada Allah. Karena termasuk tanda amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila amalan tersebut menarik amalan baik setelahnya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kematian mendatangi kita? Jawabannya diantaranya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencontohkannya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk terus beribadah sampai ajal menjemput beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu untuk orang-orang dari kalian yang beriman kepada Allah, dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia juga mengharapkan kebaikan dalam kehidupan akhirat dia, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beribadah sampai ajal menjemput beliau. Maka kita juga harusnya demikian. Kita beribadah kepada Allah. Kita terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terus mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ajal menjemput kita. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya penutup yang baik. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengapa kita harus beribadah sampai ajal menjemput kita? Di antara alasannya, karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang paling dirutinkan. Amalan yang paling kita rutinkan itu menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Baik, bagaimana agar amalan kita menjadi amalan yang paling kita rutinkan? Ya harus kita lakukan terus-menerus.
Sampai kapan? Ya sampai meninggal. Sampai kita semuanya meninggal, mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa inqal." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling dirutinkan, walaupun itu sedikit. Iya. Kita harus rutinkan amalan tersebut. Kita lakukan terus-menerus sampai Allah menghentikan kita. Kalau kita ingin sedekah kita menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, lakukan sedekah secara rutin sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita ingin bacaan Al-Quran kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rutinkan bacaan Al-Quran itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu merutinkan bacaan Al-Qur'annya di salat malam beliau. Itu beliau lakukan terus-menerus. Bahkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan suatu amalan, beliau jadikan amalan tersebut tetap. Ya, tetap terus-menerus beliau lakukan. Karena beliau tahu bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling dirutinkan walaupun sedikit. Walaupun sederhana, jemaah. Jadikan amalan baik itu menjadi amalan yang rutin kita lakukan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus beribadah sampai ajal menjemput kita? Di antara jawabannya, karena itulah tujuan kita diciptakan. Tujuan utama kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Kecuali agar mereka beribadah. Kenapa kita ada di dunia? Kenapa Allah ciptakan kita? Kenapa kita terlahir di dunia ini? Tidak lain dan tidak bukan kecuali agar kita beribadah, kita menghamba, kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada aturan-aturannya. Tidak lain kecuali agar kita selalu mencari ridha Allah, selalu mencari kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat terus hal ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ibadah adalah tujuan utama kita. Jangan sampai kita menjadikan tujuan utama kita diciptakan menjadi nomor yang paling akhir atau nomor sekian. Kita buru dunia, kita lalaikan akhirat. Ini orang yang paling merugi. Orang yang melalaikan akhirat, di lain sisi dia memburu dunia. Ini orang yang paling merugi. Kenapa? Karena dunia hanya sementara jamaah. Sedangkan akhirat selama-lamanya. Selama-lamanya. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala pernah menyampaikan perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat bisa jadi satu nafas yang kita lakukan di dunia ini bisa jadi bandingannya dengan waktu di akhirat mencapai
miliaran tahun. Satu nafas di dunia bisa jadi bandingannya di akhirat sampai miliaran tahun. Dan perkataan beliau ini benar, bahkan lebih dari itu. Satu nafas lebih dari miliaran tahun, karena di akhirat selama-lamanya. Sedangkan di dunia, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 60-70 tahun mayoritas umur umat ini. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umurnya umatku antara 60-70 tahun, dan itu yang kita lihat. Bahkan banyak dari orang-orang yang ada di sekitar kita meninggal sebelum umur itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan lupakan tujuan utama kita diciptakan. Jangan lupakan ibadah. Teruslah semangat untuk beribadah. Dan berusahalah untuk menjadikan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tujuannya duniawi, kita jadikan sebagai amalan yang bernilai pahala. Iya. Misalnya, ya kegiatan sehari-hari kita. Yang di rumah, ibu-ibu, para ummahat yang di rumah. Kalau misalnya mencuci pakaian, memasak, nyapu rumah, membenarkan rumah, hadirkan kesadaran dalam hati bahwa itu dilakukan untuk mengharapkan pahala dari Allah. Itu dilakukan untuk mencari keridhaan Allah, mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kegiatan sehari-hari itu bernilai ibadah. Para ayah, para kepala rumah tangga, ketika keluar rumah, hadirkan niat dalam hati bahwa dia keluar itu untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan pahala. Kalau ini bisa kita lakukan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa bermaknanya kehidupan ini, betapa berharganya waktu-waktu yang kita lalui, karena akan mendatangkan pahala jemaah. Inilah keuntungan besar bagi mereka yang tahu syariat Islam. Keuntungan besar bagi mereka yang selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin banyak dari kita yang sudah mengetahui sisi-sisi ini, tapi tetap saja tidak semangat beribadah, tetap saja malas-malesan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin mendapatkan suntikan semangat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus berusaha memang. Tidak mungkin ya kita akan mendapatkan sesuatu yang istimewa dengan leha-leha, dengan tanpa usaha, dengan layah-layah. Kita memang harus punya usaha agar kita punya semangat beribadah. Kalau kita tidak berusaha, maka semangat ibadah kita akan terus kendor. Apalagi kalau kita melihat kanan kiri kita, jemaah. Iya, saya merasakannya. Ketika saya di Madinah, kanan kiri Masya Allah para mahasiswa, mereka belajar dengan sangat tekun. Ada yang menghafalkan hadis, ya. Ada yang menghafalkan Al-Quran. Ada yang menghafalkan matan
sebuah kitab, ya, Masya Allah. Lingkungan yang sangat kondusif itu memberikan kita suntikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ke Masjid Nabawi, Masya Allah, orang-orang berdatangan dari segala penjuru dunia. Mereka berlomba-lomba untuk memperbanyak sholat di Masjid Nabawi, berzikir, dan seterusnya. Lingkungan seperti itu, ya, sangat mempengaruhi kita untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang ke negeri ini, banyak di kanan kiri kita orang-orang yang tidak demikian. Orang-orang yang lalai dengan dunia banyak. Ya, saya tidak katakan di negara Arab, ya, tidak ada yang seperti itu, tidak. Tapi ketika saya di sana, karena saya sebagai mahasiswa dan mahasiswa yang memang berkecimpung di ilmu keislaman, yang ada di sekitar orang-orang yang memang belajar ilmu Islam, dan mereka punya semangat yang tinggi untuk beribadah, untuk menuntut ilmu agama. Kemudian setiap hari juga ke Masjid Nabawi, yang kita lihat juga orang-orang yang memang bersemangat untuk beribadah ke sana. Ketika sudah kembali ke Indonesia, suasana itu hilang. Kebanyakan yang ada ya orang-orang yang lalai, orang-orang yang kurang bersemangat untuk beribadah. Kalau kita tidak punya usaha dari diri kita untuk memberikan suntikan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lambat laun kita akan seperti yang lain. Kita akan sangat merugi sebagaimana orang-orang di sekitar kita yang tidak punya semangat ibadah ini merugi. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, umur itu modal utama kita untuk mendapatkan kemuliaan akhirat. Subhanallah, di dalam Al-Quran, ya, kita ngeri kalau membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana penduduk neraka. Allah jelaskan keadaan-keadaan mereka di banyak ayat. Di antaranya di surat Fatir. Ya, sebelum surat Yasin ada surat Fatir. 2 halaman sebelum surat Yasin Allah katakan, wahum yastarikhuna fiha. Penduduk neraka itu menjerit-jerit. Mereka menjerit-jerit di dalam neraka, memanggil-manggil. Siapa yang mereka panggil? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka panggil. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka ini, sehingga kami bisa beramal saleh yang dulunya kami tinggalkan. Mereka ingin dikembalikan ke dunia. Mereka ingin dikasih umur lagi. Mereka ingin dikasih modal utama untuk mendapatkan kemuliaan akhirat lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah katakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian? Bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian yang dengan umur tersebut seseorang bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah diberikan umur panjang. Kenapa kalian ketika diberikan umur yang panjang itu kalian sia-siakan sehingga kalian akhirnya masuk neraka? Bukankah telah datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Allah katakan seperti itu. Wa ja'akumun nadhir. Sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Banyak yang sudah mengingatkan kalian. Kenapa kalian sia-siakan umur kalian? Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Rasakanlah siksa neraka itu.
tidak ada penolong bagi mereka yang berbuat kezaliman. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akhirat belum datang. Hari kiamat belum tiba. Kita sudah diberikan bocoran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu terjadi, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, modal utama kita untuk beramal jangan kita sia-siakan. Umur kita alhamdulillah masih tersisa. Di umur yang masih tersisa ini, marilah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara yang bisa kita usahakan agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah adalah dengan mengingat bahwa dengan beribadah kepadanya, maka kita akan bahagia. Hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Dan setiap dari kita pasti menginginkan kebahagiaan. Ingat-ingat itu terus. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita banyak mendekat kepada Allah, kita banyak mencari keridhaan Allah, kecintaan Allah, hati kita akan tenang, jemaah. Kita akan bahagia. Kalau ada orang-orang yang hatinya gelisah, hatinya tidak tenang, tidak tentram, maka harusnya dia ingat bahwa keadaan itu menunjukkan dia jauh dari Allah. Keadaan itu menunjukkan dia tidak dicintai oleh Allah. Kalau dia dicintai oleh Allah, dia tidak akan seperti itu. Karena Allah sudah jamin, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat-ingatlah dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang. Hati yang tenang itulah hati yang bahagia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada mereka, dan mereka tidak akan bersedih. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada kekasih-kekasih Allah yang disiksa di dunia. Ada kekasih-kekasih Allah yang dipenjara di dunia. Ada kekasih-kekasih Allah yang berusaha untuk disedihkan perasaannya, diganggu perasaannya. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau orang tersebut teguh dengan pendiriannya, mendekat kepada Allah, mencari keridhaan Allah, dia tidak akan bersedih. Kalau bersedih ada musibah, sedihnya menjadi ringan sekali. Kita kalau melihat cerita-cerita mereka yang semangat beribadah kepada Allah, mereka yang semangat untuk mendekat kepada Allah, subhanallah, ya, seakan-akan mereka hidup di surga yang ada di dunia ini. Walaupun keadaan mereka kekurangan. Beda dengan orang yang jauh dari Allah, ya. Mereka akan semakin gelisah. Uangnya banyak tapi tidak merasakan keindahan dunia, tidak merasakan kebahagiaan, hatinya kering. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hanya dengan ibadah kebahagiaan yang hakiki bisa kita raih. Coba, ya, bagi yang tidak, ya, atau kurang percaya dengan ini, coba dibuktikan saja. Dibuktikan saja. Kalau tidak percaya, coba mulai sekarang sholat malam di akhir malam. Kalau misalnya subuh jam 4, bangun jam 3. Bangun jam 3. Kemudian sholat. Sholat, baca Al-Quran, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Lakukan itu setiap hari 1 pekan saja. Dan lihat perubahan perasaan yang ada di hati kita. Sangat jauh berbeda, jemaah. Ustaz, sholat malam susah, Ustaz. Kita tidurnya harus malam, dan setelah itu kita capek.
biasanya kita bangun ya jam 7. Kalau bisa bangun sholat subuh saja sudah sangat bagus. Baik. Kalau masih susah, coba baca surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah setiap hari, semampunya. Baca surat Al-Baqarah setiap hari semampunya. Dan berjalan 1 pekan. Pasti ada perubahan perasaan yang ada dalam hati kita. Itu sudah dijamin jemaah. Kalau kita ingin bahagia yang hakiki, lakukan itu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Memang kebahagiaan bisa diraih oleh seseorang dengan kemaksiatan. Kebahagiaan bisa diraih oleh seseorang dengan misalnya pacaran, dengan ngedrugs, dengan minum-minuman khamar, dengan perzinaan, dengan makanan-makanan yang lezat, dan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Kebahagiaan bisa dicari dengan cara-cara seperti itu. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu bukanlah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Setelah dia bahagia, maka dia akan bersedih. Dia tetap galau, tetap gelisah. Bahagia yang sementara jamaah. Coba lihat orang-orang yang menghibur orang lain dengan kemaksiatan. Menghibur orang lain dengan bermain musik misalnya. Apakah hati dia setelah itu menjadi bahagia? Jemaah, tidak. Banyak orang yang bermain musik setiap hari sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi di dunia permusikan. Tiba-tiba kita mendengar berita dia bunuh diri. Dan banyak terjadi itu. Padahal dia setiap harinya menghibur. Dia setiap harinya main musik. Dan kelihatan senang. Dan dia juga merasa kalau main musik hatinya senang. Tapi jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu kebahagiaan yang semu. Setelah itu menjadi sangat gelisah. Dan ini banyak disampaikan oleh orang-orang yang bertaubat dari musik. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ingin mencari kebahagiaan, carilah dalam ibadah. Carilah dalam zikir. Carilah dalam membaca Al-Quran. Carilah dalam membantu orang lain. Dalam memudahkan urusan-urusan orang lain. Carilah dalam bersedekah. Carilah dalam usaha untuk mencari keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran disebutkan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Di surat Thaha, Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, dia tidak mau berzikir, tidak mau mengingat aku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak enak. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara yang bisa menjadikan suntikan semangat untuk beribadah kepada Allah adalah dengan selalu mengingat bahwa ibadah itu juga bisa membuka jalan rizki. Semua bentuk ibadah itu bisa memudahkan jalan rizki seseorang. Ini yang jarang disadari. Dan bahkan seringkali seseorang berpikiran sebaliknya. Banyak sekali orang yang berpikiran kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, maka rizki kita akan sempit. Padahal jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, Allah
menjelaskan di dalam Al-Quran dalam banyak ayat dengan penjelasan yang sebaliknya. Justru anggapan bahwa ibadah atau mendekat kepada Allah itu bisa menyempitkan jalan rizki seseorang. Ini adalah anggapan yang disebarkan oleh syaitan, memberikan rasa takut kepada kita untuk taat kepada Allah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim." Allah katakan syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Ya, syaitan selalu menakut-nakuti kita. Jangan lakukan sesuatu yang bernilai ibadah. Ya, nggak usah banyak ibadah. Nggak usah mendekat kepada Allah. Nggak usah ada semangat untuk menerapkan syariat Allah. Nanti kamu jadi fakir. Ini yang Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan syaitan memerintahkan kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji. Syaitan kasih semangat untuk berzina agar dapat uang. Setelah itu apa kata Allah? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada kalian untuk memberikan ampunan dari dosa-dosa kalian. Dan Allah berjanji atau memberikan janji kepada kalian, kalau kalian mentaati Allah, maka kalian mendapatkan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia. Karunia ini bisa berupa harta, bisa berupa rezeki secara umum, bisa berupa pahala. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas karunianya. Dan Allah maha mengetahui keadaan seorang hamba. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa dengan ibadah kita akan dimudahkan jalan rezeki kita. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan kasih solusi untuk kehidupan dia. Dan Allah kasih rizki kepada dia dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ketika seseorang bertakwa, Allah kasih rizki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Di dalam ayat yang tadi saya sebutkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Apa setelah itu kata Allah? "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Aku tidak mengharapkan mereka memberikan rizki kepada aku. Aku juga tidak mengharapkan mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rizki. Allah lah yang maha kuat. Allah maha berkuasa untuk menyampaikan rizki kepada orang yang beribadah kepada dia. Allah di sini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah memerintahkan kita untuk beribadah. Setelah itu Allah menyinggung rizki. Ibadah itu bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menambah kemuliaan Allah misalnya. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Tapi manusialah yang sangat membutuhkan ibadah itu. Dengan ibadah itu Allah akan memberikan rizki kepada dia. Di dalam surat Taha Allah katakan, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk." Perintahkanlah keluargamu untuk menjalankan salat dan bersabarlah untuk melakukan itu.
wastabir 'alaiha, bersabarlah untuk salat itu. La nas'aluka rizqa, Allah katakan setelahnya, kami tidak memohon kepadamu rizki. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan rizki dari makhluknya. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Lihat jemaah, Allah perintahkan sholat, kemudian Allah singgung tentang rizki. Makanya sebagian ulama mengatakan sholat itu bisa melapangkan rizki seseorang. Bahkan di dalam surat Nuh, Allah katakan tentang istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah ceritakan tentang perkataan Nabi Nuh yang Allah benarkan. Nabi Nuh mengatakan, aku mengatakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian adalah zat yang maha pengampun. Kalau kalian melakukan hal tersebut, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian, dan Allah akan berikan kepada kalian harta yang melimpah. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ini kata Nabi Nuh yang Allah ceritakan di dalam surat Nuh, dan Allah benarkan itu. Ini menunjukkan bahwa ini benar-benar akan terjadi apabila kita beristighfar, dan itu adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita percaya kepada syaitan yang menakut-nakuti kita dengan kefakiran, tapi kita tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan janji-janji kebaikan kepada kita. Jadilah hamba Allah yang benar-benar mencari keridhaannya, punya semangat untuk mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masih banyak yang lain ya, namun saya berikan satu yang tidak ingin saya tinggalkan dalam kesempatan ini. Kalau kita ingin mendapatkan suntikan semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antara cara yang paling jitu adalah mengingat surga Allah. Mengingat surga Allah. Bagaimana kenikmatan di surga itu. Dan kita ingat bahwa surga yang luar biasa itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan beribadah kepada Allah. Allah katakan, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku telah persiapkan kepada hamba-hambaku yang saleh. Garis bawahi kata-kata saleh. Allah persiapkan untuk hamba-hambanya yang saleh. Siapa hamba-hambanya yang saleh? Hamba-hambanya yang banyak beribadah kepadanya. Apa yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang saleh ini? Ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan kenikmatan itu tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Itulah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, silahkan menghayalkan semua kenikmatan yang paling tinggi dalam hayalan kita. Silahkan menghayalkan kenikmatan yang paling tinggi yang dimampui oleh hati kita, yang dimampui oleh pikiran kita. Kenikmatan surga di atas itu. Dan ini tidak mungkin bisa kita dapatkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah kecuali dengan tunduk kepada Allah, dengan beribadah kepada Allah, selalu mencari keridhaan dan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun.
Di dalam surat Al-Mursalat Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di tempat-tempat teduh di bawah-bawah pohon syurga yang sangat teduh, sangat asri. Wa'uyun, mereka juga berada di tempat yang banyak mata airnya. Wa fawakiha mimma yashtahun, mereka mendapatkan buah-buahan yang mereka senangi. Apapun buah-buahan yang mereka senangi, mereka bisa dapatkan. Bahkan disebutkan dalam penafsiran sebagian ahli tafsir, ya, buah-buah itu mendekat kepada penduduk surga. Disebutkan dalam ayat yang lain, ya, buah-buahan tersebut tidak pernah berhenti berbuah. Berbeda dengan buah-buah di dunia. Ada musim-musimnya. Di surga semua buah akan terus, semua pohon akan terus berbuah. Tidak berhenti berbuah. Wa fawakiha mimma yashtahun. Buah apapun yang disukai oleh manusia, disukai oleh penduduk surga, itu ada dan bisa mereka dapatkan dengan mudah. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makan dan minumlah dengan enak. Makan dan minumlah dengan ketenangan, dengan ketentraman, dengan santai. Bima kuntum ta'malun. Karena amalan-amalan yang dulu kalian lakukan. Jadi mereka mendapatkan surga Allah itu karena mereka beramal, karena mereka beribadah. Dan coba renungi ayat ini. Kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mata air, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang buah-buahan, seakan-akan ya Allah ingin katakan kalian bisa minum langsung dari mata air itu. Di surga nanti mata air itu sangat-sangat jernih. Bahkan ada sungai yang airnya adalah susu. Ada sungai yang airnya adalah madu. Ada sungai yang airnya putih jernih. Ada sungai yang airnya adalah minuman khamr. Kenapa Allah sebutkan itu? Untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa air di sungai-sungai itu bisa langsung kita minum. Subhanallah. Minumlah dari air-air itu, kemudian makanlah dari buah-buahan yang kalian senangi. Di dalam ayat lain juga ada tentang daging-daging yang disenangi oleh penduduk surga. Di dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tentang surga. Allah katakan, wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga itu ada apapun yang disukai oleh manusia. Apapun yang disukai oleh jiwa ada di surga. Penduduk surga kepingin apa ada semua. Wa taladzul a'yun, apapun yang menyenangkan mata, Allah persiapkan semua. Dan itu tidak hanya sekejap jamaah. Allah katakan, wa antum fiha khalidun. Kalian akan selama-lamanya di sana. Tidak ada batas akhirnya. Subhanallah. Ya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti ini, apakah masuk akal bisa didapatkan oleh orang yang santai-santai saja hidupnya, yang setiap harinya mengikuti hawa nafsunya,
apakah adil disamakan antara orang yang berusaha semaksimal mungkin mencari keridhaan dan kecintaan Allah dengan orang yang layah-layah, dengan orang yang santai-santai, foya-foya, leha-leha? Apakah pantas disamakan? Tentunya tidak, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Maha Adil dan Allah Maha Bijaksana. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat surga yang demikian luar biasa, maka semangatlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ajal menjemput kita. Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya berharap mudah-mudahan kajian ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus punya semangat untuk beribadah kepadanya hingga ajal menjemput kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran atas materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Ustadz, mohon izin sedikit waktunya untuk ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Apakah berkenan, Ustadz? Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan dari salah satu peserta kajian, ya, dari Ibu Ayu. Jadi beliau menanyakan bagaimana apabila orang tuanya yang sudah berusia lanjut, rajin beribadah, namun masih juga melakukan beberapa ibadah yang dinilai bid'ah, gitu, Ustaz. Apakah semua amalannya itu, ini mungkin kekhawatiran seorang anak pada orang tuanya, apakah kemudian diterima amal ibadahnya, kemudian nasibnya bagaimana kelak? Mungkin Ustaz bisa jelaskan. Tafadhol. Baik. Iya. Bagaimana ketika seseorang punya semangat ibadah, tapi ibadahnya tidak semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Apabila kita mendapati orang tua kita seperti ini, berusahalah untuk memberikan nasihat kepada orang tua tersebut. Ya. Dengan nasihat-nasihat yang tidak menusuk hatinya. Berikan pemahaman bahwa ibadah yang beliau lakukan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Sudah kasih pemahaman seperti itu dulu. Kalau ingin menyibukkan diri dengan ibadah, ini ada ibadah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah, dulu dilakukan oleh para sahabat. Ganti ibadah-ibadah itu dengan ibadah-ibadah yang pernah dilakukan oleh Nabi, dan kasih kesadaran. Misalnya yang ibu lakukan itu dulu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau ingin mencari amalan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, ganti dengan ini. Kalau ingin melakukan ibadah yang dulu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ini ada ibadah yang jelas-jelas dasarnya. Ya, kasih ibadah-ibadah yang mampu dilakukan oleh beliau, agar ya kita bisa mengubah yang tidak baik menjadi baik. Ustaz, gimana kalau sulit, Ustaz? Sulit memberikan nasihat. Mungkin kalau kita tidak bisa melarang orang tua kita melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan, ya sibukkan orang tua kita dengan ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan. Ya, kadang orang tidak mau ya meninggalkan yang sudah menjadi kebiasaannya. Coba bayangkan kalau kita di posisi orang tua, bisa jadi kita lebih buruk dari itu. Misalnya kita ya dididik dengan ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan itu sampai umur 50 tahun. Kita tahunya itu ya ibadah. Tiba-tiba setelah itu anak kita datang, terus dia mengatakan, "Ibu,
yang selama ini ibu lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi yang selama ini ibu lakukan itu tidak diterima semuanya oleh Allah. Kalau bahasa kita seperti itu, ya bisa jadi ibunya akan marah. Kalau itu seorang ayah, bisa jadi ayahnya marah. Dan akhirnya menjadi dinding pemisah antara nasihat kita dengan hati beliau. Maka kita lihat-lihat ya cara mana yang paling pantas atau paling tepat atau paling besar maslahatnya untuk orang tua kita. Ya kadang-kadang dengan cara menyibukkan orang tua dengan amalan-amalan yang disyariatkan, walaupun beliau masih melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, sambil sesekali menyampaikan ya bahwa Rasulullah tidak pernah seperti itu, bahwa para sahabat yang dulu sangat semangat dalam beribadah tidak pernah memilih ibadah yang seperti itu. Adapun apakah kalau orang tua kita masih melakukan ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah? Jawabannya tidak, jemaah. Jawabannya tidak demikian. Ibadah-ibadah yang tidak diterima oleh Allah hanya ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan. Yang sesuai dengan tuntunan masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan tersebut tidak mengeluarkan dia dari keislaman. Ya karena ada amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sering disebut sebagai bid'ah, itu mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Ada yang seperti itu. Ya kalau misalnya amalan itu sampai mengeluarkan dia dari keislamannya, maka otomatis yang lain hilang semua. Tapi kalau amalan-amalan tersebut ya masih tidak sampai pada derajat mengeluarkan seseorang dari keislamannya, maka amalan-amalan yang lain yang sesuai dengan tuntunan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini seperti dosa ya. Ada orang yang dia melakukan dosa, dia juga melakukan ibadah. Ya, bukan berarti kalau dia melakukan dosa berarti ibadahnya menjadi hilang. Ya, tidak demikian. Nantinya di akhirat ya, amalan baik dan amalan buruk itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau amalan yang baik kita lebih berat, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam syurganya. Ya. Jadi amalan buruknya dianggap sudah tidak ada. Tapi sebaliknya, bisa jadi amalan buruk kita lebih banyak, tapi kita masih Islam. Maka apabila keadaannya seperti ini, ada banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia dicuci di neraka. Setelah bersih dari perbuatan-perbuatan dosanya, setelah bersih dari dosa-dosanya, maka dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi dia mendapatkan syafaat. Yang harusnya dia masuk neraka, langsung dimasukkan ke dalam surga. Bisa jadi dia masuk ke neraka, harusnya lama. Tapi sebelum lama di neraka, dia mendapatkan syafaat. Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau yang ditimbang ya misalnya amalan kekufuran ya, maka dia menghapuskan semua amalan kebaikan dan akan selama-lamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian wallahu taala a'lam. Ustaz, jazakumullah khair. Selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Ini dari Ibu Ferawati, silakan. Silakan, Lutfi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga Allah melimpahkan keberkahan buat Ustaz dan keluarganya. Allahumma amin. Amin, amin. Untuk kaum muslimin. Ustaz, berbicara masalah amalan Ustaz, Ana sangat senang sekali mengajak
seperti kayak donasi gitu Ustadz. Ana misalnya aktif di grup ukhuwah Islamiyah pesantren anak-anak Ustadz. Sementara Ana mempunyai keterbatasan dalam nominal donasi gitu Ustadz. Dibanding orang yang Ana ajak gitu Ustadz. Itu gimana tuh Ustadz? Maksudnya Ana semangatnya dalam mengajak, bukan otomatis Ana tidak mau banyak atau gimana gitu Ustadz. Punya keterbatasan doang Ustadz. Afwan Ustadz, yang kedua, bagaimana kita menyikapi orang menilai image baik kepada kita Ustadz, sementara kita masih banyak kekurangan dan masih banyak belajar. Kita tidak berharap image baik itu mereka, misalnya seakan-akan misalnya anak kan suka posting poin-poin kajian gitu Ustadz. Jadi mereka menilai seakan-akan anak sama dengan postingan anak tuh misalnya baik gitu, image baik gitu Ustadz. Bagaimana kita menyikapi sementara kita masih banyak kekurangan, tidak mau ada penilaian begitu Ustadz. Syukron, jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu khair. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Taib, yang pertama tentang apa tadi? Yang pertama tadi kaitannya tentang donasi gitu. Donasi. Mengajak orang. Sudah. Beliau ini dia mengajak orang, tapi kemampuan untuk finance-nya tidak. Iya. Yang pertama tentang ajakan untuk berdonasi, sedangkan ibunya sendiri ya kurang bisa berdonasi dengan nominal yang besar, ya. Ya berdonasi dengan nominal yang sedikit karena itu kemampuannya. Di sisi lain, ya ibunya banyak mengajak orang lain untuk berdonasi. Ya kalau ajakan donasi itu bukan untuk dirinya, tapi untuk Islam dan kaum muslimin, untuk maslahat Islam dan maslahat kaum muslimin, maka yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Sangat dianjurkan sekali. Orang-orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, dan akhirnya ajakan tersebut diamini atau diikuti oleh banyak orang, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang melakukan amalan kebaikan itu. Dan ini merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti nama Asy-Syakur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syakur adalah zat yang ketika bersyukur benar-benar memberikan sesuatu yang sangat besar. Itulah Asy-Syakur, maha mensyukuri. Dengan ajakan untuk melakukan kebaikan, ajakan berdonasi itu ajakan untuk melakukan kebaikan jemaah, ajakan untuk bersedekah itu. Makanya saya katakan tadi, ajakan donasi ini bukan untuk dirinya, tapi untuk Islam dan kaum muslimin, untuk agama Allah dan hamba-hamba Allah yang Islam. Ini ajakan untuk bersedekah, ajakan untuk berinfak, ajakan untuk melakukan kebaikan. Maka masuk di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu 'alal khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu seperti orang yang melakukannya. Ya, kalau misalnya dia ngajak orang lain atau kita ngajak orang lain untuk bersedekah, untuk berdonasi, akhirnya banyak orang yang donasi, maka kita mendapatkan pahala seperti mereka yang berdonasi. Ya, kita mendapatkan pahala seperti mereka yang berdonasi. Baik, ini yang pertama ya. Saya katakan itu amalan yang sangat baik. Walaupun kenyataannya ya kita tidak mampu untuk berdonasi dengan nominal yang besar. Tapi ya jangan sampai kita tidak berdonasi sama sekali. Kita ada usaha juga untuk berdonasi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang lain juga ya.
Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk berdonasi dengan nominal yang besar. Ya, kita hanya ngajak mereka berdonasi dengan nominal yang besar, alhamdulillah. Berdonasi dengan nominal yang kecil juga alhamdulillah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana menjaga hati kita ya? Menjaga hati kita dengan pandangan orang lain ya, yang terlalu baik kepada kita. Ya, ini juga banyak terjadi pada ustadz-ustadz ya. Dikiranya ustadz itu seperti yang dikatakan semuanya. Banyak orang yang menganggap demikian. Apa yang dikatakan oleh ustadz pasti sudah dia lakukan. Belum tentu jemaah. Belum tentu. Kalau harus seperti itu, nanti tidak ada ustadz yang berani menyampaikan. Tidak ada ustadz yang berani menyampaikan materi ilmu Islam. Atau kalau ada, sangat sedikit sekali. Karena sulit ya mencapai tingkatan itu. Tidak boleh menyampaikan amal kebaikan kecuali setelah melakukannya. Ini sesuatu yang sangat sulit ya. Mungkin masuk dalam taklifu ma la yutaq itu. Membebani sesuatu yang di luar kemampuan. Banyak ya ustadz yang menyampaikan materi tapi dia belum bisa sepenuhnya melakukannya. Dan ini tidak tercela jemaah. Tidak tercela ketika seseorang menyampaikan kebaikan walaupun dia sendiri belum bisa melakukannya dengan sempurna. Karena kita diperintahkan untuk menyampaikan ilmu. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan syarat kalian harus melakukan dahulu. Iya. Kalau misalnya ada image dari orang lain yang seperti itu, orang lain melihat kita sempurna misalnya, maka ya kita harus jaga hati. Kita harus jaga hati kalau ada misalnya pujian-pujian yang disampaikan kepada kita, selalu katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan renungi kata alhamdulillah itu. Bahwa pujian itu semuanya yang berhak adalah Allah. Ya, bukan alhamdulillah maksudnya ini loh saya. Bukan seperti itu ya. Ketika kita katakan alhamdulillah, itu semuanya dari Allah. Ya, yang pantas untuk dipuji Allah. Sampaikan itu kepada orang yang memuji kita. Itu karena Allah yang memudahkan saya melakukan itu. Bukan karena kehebatan saya, bukan karena usaha dari saya, ya. Itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak dikasih taufik, tidak dikasih kemudahan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, maka kita tidak bisa melakukan apapun, ya. Ini agar kita terus bisa menjaga terus ya hati kita. Begitu pula ingatlah ya bahwa semua kebaikan kita itu dari Allah. Semua kebaikan yang ada di hati, di diri kita, di hati kita, di amalan kita, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang miliki kita itu Allah. Ya. Yang punya nyawa kita Allah, yang punya badan kita Allah. Sehingga semua ya kebaikan yang ada di kita itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk dipuji ya, pantas untuk dilihat baik ya. Adapun kita hanya sebagai hamba Allah yang banyak kekurangan, hamba Allah yang banyak cacatnya, banyak aibnya. Hanya saja seringkali seseorang tidak melihat hal tersebut ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan kalau seandainya dosa itu punya bau yang busuk, maka tentunya tidak ada seorang pun yang mau duduk di dekat saya. Kalau seandainya dosa itu punya bau yang busuk, tidak ada seorang pun yang mau duduk dekat dengan saya. Ya, itulah kenyataannya jemaah. Setiap dari kita itu pasti punya
kesalahan, punya kekurangan, punya aib ya. Kita harus terus mengingat itu agar kita bisa tetap menjaga ketawaduan kita, kita tetap bisa menjaga kerendahan hati kita ya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu lebih tahu tentang keadaan dirinya. Ya, kalau kita bandingkan antara kebaikan kita dengan keburukan kita banding-bandingkan ya, kita akan dapati ya keburukan kita, kekurangan kita lebih banyak. Ya, demikian Allah taala alam. Ya Ustaz, jazakallah khair. Mungkin ini ada satu pertanyaan Ustaz. Jadi beliau ini bertanya, bagaimana kiranya kalau misalkan kita meminta sesuatu atau kita beribadah dengan niat untuk dunia, misalkan untuk memperoleh kemudahan dalam pekerjaan atau harta itu ya. Dan itu bagaimana itu hukumnya, dan kemudian kalau misalkan kita meminta itu, bukankah segala sesuatu itu sudah ditentukan rizkinya oleh Allah dan mungkin sudah tertulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Silakan Ustaz. Baik. Bolehkah kita beribadah dengan niat duniawi? Para ulama mengatakan kalau murni untuk dunia maka tidak boleh. Kalau murni untuk dunia dan tidak ada terbesit sedikit pun niatan untuk mendapatkan pahala dari Allah, maka ini tidak ada ya, ini tidak boleh dilakukan. Ini diharamkan. Masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannam. Ya, intinya ya perbuatan seperti itu tidak dibolehkan, ya, diharamkan. Allah murka kepada orang-orang yang demikian. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kejadian yang seperti ini atau kasus yang seperti ini itu sangat jarang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kita sulit untuk membayangkan ada orang yang dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada pahala, percaya kepada hari akhir, kemudian beribadah hanya untuk manfaat duniawi. Ini kita sulit membayangkan. Kalau dia percaya Allah, dia percaya hari akhir, percaya pahala, maka kalau dia beribadah, dia pasti ya ada campuran akhiratnya. Itu yang keadaan yang normal seperti itu. Karena dia ada keimanan. Makanya orang yang beriman itu ketika melakukan ibadah itu pasti ada tujuan akhiratnya. Adapun tujuan dunia yang bukan merupakan tujuan utama, maka tidak ada masalah sama sekali. Misalnya kita melakukan silaturahim. Tujuan kita untuk mencari pahala dari Allah itu tujuan utamanya. Tujuan kita untuk beribadah kepada Allah itu tujuan utamanya. Kemudian kita juga ada tujuan agar rezeki kita dilapangkan oleh Allah, umur kita dipanjangkan oleh Allah. Maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah jemaah. Kenapa tidak ada masalah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan itu. Rasulullah tidaklah menyebutkan itu kecuali karena hal itu boleh menjadi dorongan kita untuk beramal. Tapi karena ini ibadah, harus ada harapan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus ada tujuan akhiratnya. Harus ada tujuan akhiratnya. Tujuan akhirat berupa pahala dari Allah, berupa keridhaan dari Allah, kecintaan dari Allah. Itu harus ada dan itu menjadi dasar. Adapun campuran-campuran setelahnya, sampingan-sampingan setelahnya, maka tidak ada masalah. Kalau
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan bahwa silaturahim bisa melapangkan rizki, silaturahim bisa memanjangkan umur. Bagaimana kita bisa katakan tidak boleh meniatkan itu? Rasulullah sudah katakan. Bagaimana kita katakan tidak boleh? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa istighfar bisa mendatangkan harta yang melimpah. Mengapa kita katakan setelah itu tidak boleh kalau kita istighfar, niat kita diantaranya adalah untuk melapangkan harta kita? Allah katakan di dalam Al-Quran seperti itu. Dari mana kita melarang manusia untuk menyemangati diri kita dengan sesuatu yang disebutkan oleh Allah? Kalau Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan semua urusannya. Urusan dunia, urusan akhirat akan Allah mudahkan. Dari mana kita melarang orang-orang untuk bertakwa kepada Allah dengan niat yang seperti itu? Ya, pembahasan kita adalah ketika seseorang sudah melakukan ibadah untuk mengharapkan pahala, untuk mengharapkan keridhaan dan kecintaan Allah. Setelah itu dia ada tambahan-tambahan seperti itu. Pembahasan kita tentang ini. Maka apabila pembahasan kita tentang ini kita bolehkan, tidak ada masalah. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran. Rasulullah SAW juga banyak menyebutkan di dalam hadis beliau. Ya, intinya kalau murni untuk pahala duniawi, maka para ulama mengatakan tidak boleh. Tapi saya katakan tadi, jarang dari kaum muslimin yang melakukan ini. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Kalau dicampur, dan pahala akhiratnya dominan, tujuan akhiratnya dominan, ya, maka jelas ya, yang seperti ini diperbolehkan. Ya, yang seperti ini diperbolehkan. Kalau pahala duniawinya yang dominan, ya, maka jangan sampai ini kita lakukan. Kita harus lebih mengedepankan pahala akhirat. Pahala dunia ini hanya sebagai sampingan saja. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, penting bagi kita untuk melakukan suatu amalan benar-benar lebih menjadikan pahala akhirat itu dominan, agar kita tidak kecewa. Kalau kita ingin dunia dan itu menjadi dominan, ternyata Allah tidak berikan karena amalan kita tidak memenuhi syarat misalnya, maka kita akan kecewa banget, ya. Kita akan kecewa besar di situ. Berbeda kalau misalnya kita melakukan amalan ibadah, niat akhirat kita sudah dominan, maka ketika misalnya kita tidak merasakan adanya pahala duniawi yang Allah berikan saat itu, kita tidak merasa rugi sama sekali. Kita tidak akan merasa kecewa, karena yang menjadi sesuatu yang kita harapkan yang paling dominan adalah pahala akhirat, dan itu pasti akan Allah berikan. Ya, demikian Allah Ta'ala a'lam. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum Ustaz. Masih boleh Ustaz bertanya? Sudah ya? Satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Ada janjian dengan teman. Oh gitu. Selesai apa boleh satu pertanyaan lagi Ustaz? Ini singkat aja. Jadi ini dari satu bukti di sini, kemudian dia bertanya, ini kaitannya memang seringkali ditemukan oleh orang-orang yang sedang berhijrah dalam tanda kutip ya. Artinya dia merasa lebih nyaman saat ini untuk lebih sering, ini perempuan ya Ustaz, akhwat, lebih sering lebih senang untuk sering berada di rumah, melakukan ibadah, kemudian menyimak kajian-kajian online dan mengurangi waktu-waktunya untuk keluar. Nah, ini keluar ini bersama teman atau keluarga. Nah, ini bagaimana Ustadz nih, beliau ini agak khawatir terkait respon lingkungan sekitarnya, entah keluarganya atau lingkungan temannya. Jadi takut dikatakan sombong atau sebagainya gitu. Mohon masukannya Ustadz. Iya, ini sebenarnya gaya hidup yang sudah sangat sesuai dengan tuntunan syariat ya. Allah katakan dalam Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, hendaklah
wanita-wanita itu hendaklah kalian sebagai wanita ya itu menetap di rumah-rumah kalian. Waqarna fi buyutikum. Hendaklah kalian sebagai wanita menetap di rumah-rumah kalian. Ya. Adapun akhirnya berkonsekuensi dilihat buruk oleh orang lain ya. Ada konsekuensi dijauhi oleh orang lain ya. Itu sesuatu yang menjadi apa ya sebab akibat ya, itu resiko kita ketika mendekat kepada Allah. Ada resikonya, ada ujian yang harus kita jalani. Apakah ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian itu kita masih tegar dengan kebaikan kita ataukah tidak? Ya, kita tidak perlu kita hiraukan atau pedulikan hal-hal yang seperti itu. Ya, pandangan manusia itu tidak merubah hakikat kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan ya. Yang penting kita hidup sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ya. Nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengondisikan keadaan kita. Kalau kita misalnya kehilangan sebagian teman-teman yang dulu kita miliki, maka jangan bersedih. Allah akan datangkan ganti teman yang lebih baik lagi ya. Kalau misalnya ada kerabat-kerabat kita yang akhirnya menjauhi kita, jangan bersedih. Allah akan datangkan orang-orang yang bukan kerabat kita tapi lebih mencintai kita daripada kerabat-kerabat kita itu. Jangan bersedih. Yang penting kita tidak ada tindakan untuk menjauhi mereka. Tidak ada keinginan dari kita untuk memutus tali kekerabatan kita. Niat kita adalah untuk menjadikan kehidupan ini benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika Allah menginginkan kita banyak tinggal di rumah, ya sudah. Banyak tinggal di rumah, jangan keluar kecuali keadaan sangat membutuhkan sekali atau keadaan darurat ya. Kalau misalnya kita masih bisa di rumah, ya kerjakan di rumah. Kalau harus keluar baru kita keluar karena adanya tuntutan untuk keluar rumah. Ya demikian, wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz. Mungkin terakhir ikhtitam Ustaz untuk kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatan-kenikmatannya amal-amal saleh menjadi sempurna. Alhamdulillah, jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama memberikan semangat kepada kita semuanya untuk mengisi hidup kita ini dengan amalan-amalan ibadah, karena hanya di kehidupan inilah, kehidupan dunia, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan bekal akhirat kita. Setelah kehidupan dunia ini, maka kita tidak bisa ya dengan raga kita mengumpulkan bekal-bekal tersebut lagi. Maka sebelum datang waktu kematian kita, berusahalah sebaik-baiknya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dengan husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama para nabi di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin.